Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami merasakan anugerah Tuhan. Kami bersyukur juga jikalau Tuhan hendak menyapa kami, karena kami yakin bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami, firman-Mu adalah menjadi kekuatan bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-13. Kami akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita sangat teduh dan sangat menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan yang seakan-akan secara manusia kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Tetapi Tuhan menyapa kita di pagi hari ini dan berkata, jangan takut. Jika kita perhatikan di dalam pembacaan kita, saya teringat akan sebuah kalimat yang sangat populer bagi kita, yaitu tak kenal maka tak sayang. Mengapa kami mengingat kalimat yang seperti ini? Karena kami memperhatikan bahwa di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13, Tuhan juga sedang memperkenalkan diri. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan tidak cukup populer sehingga dia harus memperkenalkan diri? Kemudian yang kedua, mengapa Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel? Dan yang ketiga, apakah selama ini bangsa Israel belum mengenal siapa dia? Sebenarnya, bangsa Israel sudah tahu bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka tahu bahwa Allah yang mereka kenal adalah Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mereka juga tahu bahwa Allah yang memilih mereka adalah yang memberikan janji perlindungan. Tetapi realita kehidupan yang terjadi dalam kehidupan mereka seakan-akan tidak mengenal Allah, atau bahkan tidak percaya kepada Allah. Mengapa kami berkata demikian? Karena jikalau kita melihat, membaca keseluruhan kitab Yesaya, dengan jelas kitab Yesaya menggambarkan situasi kehidupan keagamaan orang Israel. Kami menemukan ada 3 yang melekat bagi bangsa Israel yang tidak memperlihatkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Yang pertama, mereka meninggalkan Allah dengan menyembah Allah-Allah lain. Kedua, mereka mengandalkan kekuatan mereka dalam menghadapi peperangan hidup. Ketiga, mereka meragukan kuasa Allah yang memilih mereka. Sehingga, akibat dari kelalaian mereka, ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, menyebabkan mereka harus menanggung kesesakan. Mereka merasa ketakutan karena tekanan dari musuh-musuh mereka. Bangsa Israel diingatkan kembali bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah.
Allah selalu setia berada di depan mereka menjadi penolong dan pelindung. Yesaya adalah nabi yang dipakai oleh Allah untuk mengingatkan kepada mereka atas kesesakan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, atas kekhawatiran mereka. Yesaya mengingatkan bahwa Allah masih setia, Allah masih tetap teguh berada di depan mereka. Allah memperkenalkan dirinya sehingga dia mengatakan, jangan takut, aku adalah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga adalah umat pilihan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus, di dalam pertolongan Roh Kudus, setia menemani kehidupan kita. Tetapi di dalam realita kehidupan kita, begitu banyak tantangan kehidupan, begitu banyak percobaan, begitu banyak peperangan yang harus kita hadapi. Tentunya banyak ketakutan-ketakutan, bahkan kekhawatiran yang membuat kita seakan-akan tidak berdaya. Firman Tuhan yang menyapa kita, sama halnya ketika Tuhan menyapa bangsa Israel. Jangan takut. Di pagi hari ini Tuhan juga mengingatkan kita, jangan takut. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Allah di dalam Yesus Kristus yang kita percaya adalah yang selalu setia menemani kita. Firman Tuhan di pagi ini menyapa kita dengan memperkenalkan siapa Dia. Memperkenalkan kemampuannya menghibur di dalam ketakutan kita. Memperkenalkan kesetiaannya yang selalu memegang teguh tangan kita. Sama seperti ketika Allah mengungkapkan dirinya setia bagi bangsa Israel. Mari kita jalani kehidupan kita. Mari kita tetap meyakini bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Tuhan sudah mengungkapkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memegang tangan bagi mereka yang percaya akan Tuhan. Tuhan mengingatkan supaya jangan takut. Pada kesempatan ini juga firman-Mu menyapa kami. Di dalam realita kehidupan kami begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Engkau berkata jangan takut. Dan kami yakin Engkau adalah Allah yang setia yang selalu menguatkan dan menemani kami. Tuhan berkati kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan, gereja Tuhan, GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan berkati program-program pelayanan yang ada di GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta kami, pertua diaken kami. Begitu juga dengan kepengurusan, baik pengurus kategorial, pengurus PJJ. Begitu juga dengan guru KAKR yang Engkau pakai untuk melayani. Tuhan berkati semuanya. Tuhan tetap menambahkan semangat di dalam melayani. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka. Berkati setiap kesehatan mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini di dalam persoalan kehidupan karena sakit penyakit, karena perekonomian. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan jamah mereka bagi mereka yang sedang sakit. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cilengsi. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan tetap ada di dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapak. Ampunkan kami akan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan sempurnakan doa kami ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.